Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siang hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga aktivitas kita, amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, undangan Allah rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada tukang beca, beliau keluar dari rumah, menggayuh beca, berpeluh dengan keringat, bertarung dengan panasnya matahari. Apa yang engkau cari? Jawabannya, ingin hidup bahagia. Kalau kita bertanya kepada seorang petani, rela bertarung dengan lumpur, rela berkumul dengan dekil dan panasnya matahari, kita tanya, apa tujuan hidupnya? Ingin hidup bahagia. Kalau kita tanya orang kaya raya, yang hartanya berlimpah ruah, depositonya di mana-mana, investasinya di mana-mana, kekayaannya pun di mana-mana, apa tujuan hidup? Beliau pun akan menjawab, ingin hidup bahagia. Kalau kita bertanya kepada seorang karyawan yang full time dalam bekerja, keluar dari rumah matahari belum terbit, kembali ke rumah tatkala matahari sudah terbenam, kita tanya, apa tujuan hidupnya? Pasti jawabannya, ingin hidup bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah mereka ini akan bahagia? Jawabannya adalah, kita akan hidup bahagia kalau kita kenal dengan Allah yang punya bahagia. Tirkah apapun hari ini, apakah kita jadi pejabat, apakah kita jadi masyarakat, apakah kita jadi pengusaha, orang kaya, orang tak punya, ilmuwan, orang awam, apapun posisi kita hari ini, kalau dengan posisi itu membuat kita kenal kepada Allah, itulah bahagia. Dulu ada seorang makhluk yang Allah ciptakan bernama Azazil. 4000 tahun beribadah kepada Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Tatkala Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis merasa dirinya lebih soleh. Iblis merasa dirinya diciptakan dari unsur yang lebih baik. Iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah legam, hitam legam. Iblis tidak mau karena merasa lebih soleh, merasa lebih mulia unsur penciptaannya. Maka sia-sialah 4000 tahun ibadah iblis di hadapan Allah. Bahkan saat itu iblis diangkat derajatnya. Bukan dari kalangan jin saja, tapi Allah angkat menjadi kalangan para malaikat. Sebelum alam semesta ini diisi oleh yang namanya manusia, dunia pertama kali diisi oleh makhluk bernama Zan. Zan adalah dari kalangan jin tapi karakternya keras. Ternyata diisi oleh Zan, dunia semakin rusak. Maka Allah ganti dengan kalangan jin, agak sedikit lembut dibandingkan dengan Zan. Tatkala diisi dengan jin, kehidupan dunia pun tetap semakin rusak. Maka Allah turunkan para malaikat. Allah mengusir kalangan jin. Ada yang diusir ke lautan,
ada yang diusir ke tengah puncak gunung, ada yang sembunyi di batu-batu besar. Maka hari ini hati-hati kalau kita ke puncak gunung, hati-hati kalau kita ke batu-batu besar, hati-hati kalau kita ke tengah lautan. Karena menurut Syekh Isa Daud, disitulah tempat-tempat jin berada. Ada satu jin yang sangat soleh saat itu, ibadahnya luar biasa. Allah angkat derajatnya dari kalangan manusia. Tapi tatkala Allah sudah menciptakan Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajjadu. Tatkala Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikat, dan di situ ada seorang makhluk dari kalangan jin, karena kesolehannya sudah diangkat kedudukannya menjadi setara dengan para malaikat. Seluruh malaikat sujud, illa iblisa aba wastakbara, kecuali iblis, dia adalah seorang yang sombong di hadapan Allah. Maka di tengah kebahagiaan hidupnya terusirlah iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, tema yang sangat menarik, yaitu takabur bukanlah karakter seorang muslim yang kafah. Kita lihat bagaimana puncak kebahagiaan sudah diraih oleh iblis. Puncak kesenangan sudah diraih oleh iblis. Surga itu adalah puncak kenikmatan. Dan Allah menyampaikan melalui sabda Rasul yang mulia, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit kesombongan. Sedikit saja ada sombong dalam hati kita, kita tidak akan bisa masuk surga Allah. Surga itu terbagi tiga, Pak. Ada surga di dunia, ada surga di alam barzah, ada surga di akhirat. Surga di dunia Allah berikan dalam bentuk ketenangan batin, ketentraman jiwa, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan usia kita. Tidak mungkin kita akan mendapatkan semua itu kalau ada kesombongan dalam hati kita. Bagaimana kita akan bahagia, berkah usia kita, berkah harta kita, berkah kehidupan kita, kalau dalam hati kita ada kesombongan. Sementara hati adalah penentu. Kalau dalam sebuah komputer, laptop, hati itu bagaikan prosesor, menentukan kecepatan, menentukan pergerakan, menentukan komando, tergantung kekuatan prosesor. Rasulullah menyampaikan dalam hadis, inna fil jasadi mudghah, di dalam diri manusia ada segumpal darah, idza salaha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Dalam diri kita ada segumpal darah. Wajah tersenyum tapi hati sedih, tidak bisa dibohongi, senyumannya hampa, Pak. Kita seperti orang bahagia tapi hati kita menderita, tidak bisa dibohongi. Wajah akan memperlihatkan bagaimana wajah kebohongan. Kenapa? Penentu kebahagiaan ada dalam hati. Maka kalau hati sudah dikotori dengan kesombongan, dunia tidak akan kita raih. Kita tidak akan mendapatkan surga dunia. Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam, beliau menyampaikan sebuah ungkapan dalam kitab Ihya Ulumuddin, man qala ana alimun fahuwa zahil. Siapa orang yang merasa berilmu, dia orang bodoh. Man qala ana mu'min fahuwa kafir. Orang yang merasa paling soleh, dia akan terjebak kepada kekufuran. Lihat bahasanya, bukan tidak boleh berilmu, bukan tidak boleh menjadi orang yang mukmin, justru diperintahkan ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Belajar terus, belajar tidak ada ujungnya. Dari buayan sang ibu sampai masuk liang lahat, terus kita belajar. Bukan tidak boleh kita berilmu, justru dianjurkan. Apa kata Nabi? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ingin dunia, raih dunia dengan ilmu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingin akhirat, raih akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma, ingin dunia, ingin akhirat, raih keduanya dengan ilmu. Kita harus berilmu. Kita harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang kita. Tingkatkan terus kemampuan kita. Tapi merasa berilmu ini yang nggak boleh. Merasa pinter ini nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah merasa itu dari hati. Hati kotor, ada takabur. Kalau sudah merasa, lihat. Iblis 4.000 tahun tak pernah berhenti kepada Allah ibadah. Karena merasa lebih hebat dari Adam. Merasa lebih suci dari Adam. Merasa diciptakan unsur lebih baik dari Adam.
tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah. Hilanglah semua prestasi ibadah ribuan tadi. Bahkan dikutuk oleh Allah, wa kana minal kafirin. Engkau akan menjadi kelompok orang-orang yang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, merasa pintar ini yang nggak boleh. Makanya kita terapkan dalam kehidupan di perusahaan. Kalau di perusahaan kita sudah merasa paling hebat, kita tidak akan meningkatkan kehebatan kita. Kalau kita sudah merasa paling mampu, kita tidak akan meningkatkan kemampuan kita. Kalau kita sudah merasa paling luar biasa, kita tidak akan meningkatkan kemampuan keluar biasaan kita. Maka man qala ana alimun fahuwa jahil. Orang yang merasa pintar, dia adalah orang bodoh. Kalau sudah merasa pintar, tidak akan mau belajar lagi. Tidak akan mau menerima masukan orang lain. Seorang pemimpin, kalau sudah merasa paling hebat, dia tidak akan menerima masukan dari yang lain. Padahal kaidah usul fikih menyampaikan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Seorang karyawan yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, dia akan menjaga turunan-turunan kebaikan-kebaikan, warisan-warisan dari sebelumnya, dari pendahulunya, dan dia akan cerdas mensikapi perkembangan-perkembangan baru. Telkom itu besar, Pak, dari dulu besar, di bidang telekomunikasi paling besar. Jaga kebesaran itu, cerdas mensikapi tradisi baru yang berkembang saat ini, cerdas mensikapi perkembangan-perkembangan saat ini. Hal ini akan terjadi kalau kita memiliki ketawaduan, menghilangkan kesombongan. Kalau Telkom besar dan merasa hebat dengan kebesarannya, tidak akan lahir kreativitas yang baik, tidak akan lahir inovasi-inovasi yang terbaru. Justru kita jaga tradisi lama, keberhasilan lama, wal ahdu bil jadidil aslah. Kita harus cerdas mensikapi tradisi-tradisi baru yang bermanfaat bagi kita. Man qala ana alimun fahuwa jahil. Wa man qala ana mu'min fahuwa kafir. Orang yang merasa paling soleh, dia tidak akan meningkatkan kesolehannya. Kalau kita sudah merasa ahli tahajud, kita tidak akan meningkatkan kualitas tahajud kita. Kalau kita sudah merasa orang paling jago baca Quran, tidak akan mau meningkatkan bacaan Quran kita. Padahal bacaan Quran itu ada ahkamul huruf, ada sifatul huruf, ada mahorijul huruf, ada waqfu wal wasol. Di mana yang paling baik kita berhenti, di mana yang paling bagus kita wasolkan. Wal asri innal insana lafi husrin illa. Yang paling bagus minimal sampai illa, jangan sampai lafi husrin. Kenapa? Inilah waqfu wal wasol. Bacaan Quran, kalau kita sudah merasa paling hebat, tidak akan meningkatkan. Kita punya gelar, kalau sudah merasa paling hebat, tidak akan meningkatkan gelar kita. Oleh sebab itu, man qala ana mu'min fahuwa kafir. Tidak boleh merasa paling soleh. Justru tingkatkan kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kata Nabi, dialog dengan seorang laki-laki. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebutir jarrah kesombongan. Laki-laki itu kemudian berkata, ya Rasulullah, bukankah inna rajulun yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan? Bukankah kebanyakan manusia itu senang kalau punya baju yang bagus, senang kalau punya mobil yang bagus, senang kalau punya rumah yang bagus. Apa Rasulullah tatkala disampaikan kepada beliau oleh seorang laki-laki saat itu? Apa jawaban Rasul? Apa jawaban Kangjeng Nabi? Luar biasa. Beliau menjawab, qala innallaha zamil yuhibbuz zamal. Allah itu indah, mencintai yang indah-indah. Islam tidak melarang kita punya mobil mewah. Islam tidak melarang kita punya rumah mewah. Islam tidak melarang kita kaya raya, bank deposit di mana-mana. Silahkan. Tapi semua itu jangan membuat kita sombong. Karena semua itu bukan milik kita. Perasaan diatur, tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Boleh kita punya jabatan setinggi apapun, jadi grand,
desainer, jadi grandmaster, jadi pemimpin di atas pemimpin, silakan. Tapi jangan merasa memiliki, tapi harus merasa dititipi, sehingga akan melayakkan diri untuk senantiasa dititipi oleh Allah. Kita punya rumah bagus, boleh, tapi jangan merasa memiliki, tapi harus merasa dititipi, sehingga Allah lebih layak menitipkan yang lebih dari itu kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi takabur itu sebetulnya bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan arkan, tapi pekerjaan hati. Bagaimana hati menyikapi dunia. Kita punya dunia, kita sikapi dunia untuk kesombongan atau dunia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita agar hati kita memiliki ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengawali tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya dari kota Mekah menuju ke Madinah. Dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena beliau tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Kalau untuk Allah, untuk Rasulullah, apa susahnya aku tinggalkan. Dan begitu sampai di kota Madinah, apa yang terjadi? Dalam waktu 3 tahun saja, Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya saat itu, sahabat terkaya saat itu, sampai kalau dirupiahkan kekayaan Abdurrahman bin Auf sekitar 37 triliun, maaf 137 triliun kalau dirupiahkan saat ini, hanya dalam waktu 3 tahun. Kenapa? Ketawaduan yang dimiliki oleh beliau, tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi takabur bukanlah sifat seorang mukmin yang kafah. Agar kita mendapatkan surga di dunia dalam bentuk ketenangan batin, ketentraman jiwa, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan usia, mari kita hilangkan kesombongan di hati kita. Dunia bukan tujuan, dunia adalah jembatan untuk sampai kepada Allah. Posisi apapun kita akan bahagia kalau dengan posisi itu kita bisa mengenal Allah. Hilangkan kesombongan, surga dunia akan kita raih. Surga alam barzah, nikmat kubur akan kita rasakan kalau kita hilang di dalam hati kita kesombongan. Kenapa? Orang yang tawadu, ia akan selalu bertanya apa yang akan dibawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidur tapi dia baca Quran. Ada orang jalan-jalan tapi dia sholat. Ada orang sedang antar anaknya shopping di sebuah tempat perbelanjaan tapi dia sedang berzikir. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang tawadu, orang yang tidak merasa memiliki harta tapi merasa dititipin harta. Begitu cinta kepada hartanya, ia titipkan harta itu kepada Allah. Ia bangun masjid, ia bangun pesantren, ia bangun sarana keagamaan, ia sekolahkan anak-anak yatim, ia sekolahkan fakir miskin. Itulah bank deposit yang sebenarnya. Selama masjid yang dia bangun masih berdiri, selama anak-anak yatim yang disekolahkan masih baca Quran, mungkin dia sedang tidur, tapi ada orang yang baca Quran di masjid. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia sedang tidur tapi mendapatkan pahala bacaan Quran dari orang yang membaca Al-Quran di masjid yang dia bangun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan untuk invest untuk kehidupan setelah hidup, inilah yang harus kita pikirkan. Kekayaan sebanyak apapun, almarhum almaghfurlah Haji Muhammad Soeharto 32 tahun di istana, sekarang sudah ada di astana. Istananya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, apalagi kita. Mungkin harta kita tidak sampai triliunan. Alhamdulillah kalau ada yang sampai triliunan. Cinta dengan harta itu, ingin selalu dengan harta itu, tawadu hati kita, titipkan harta itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Jariahkan, sodakohkan, jadikan jembatan untuk sampai kepada Allah. Rumah yang bagus akan kita bawa ke akhirat nanti kalau rumah itu kita pakai untuk baca Al-Quran. Istri yang solihah akan terus menyertai kita kalau istri itu kita arahkan di jalan kebaikan. 70 bidadari yang menyertai kita nanti di surga, yang paling cantik adalah istri kita kalau frekuensinya sama, Pak. Tapi kalau frekuensinya berbeda, walaupun cara mendapatkan sinyal itu pakai fiber optik, tidak akan sampai karena frekuensinya berbeda. Jadi yuk kita tawadu di hadapan Allah. Insya Allah dengan ketawaduan kita, Allah akan angkat derajat kita. Di dunia akan mendapatkan surga dalam bentuk ketenangan batin, keberkahan harta, keberkahan usia, keberkahan keluarga. Di alam barzah akan mendapatkan nikmat kubur dan kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat.
Jannatun naim, kita akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tak mampu mata ini membayangkan keindahan yang ada di surga. Tak mampu telinga ini membayangkan keindahan yang ada di surga. Luar biasa kenikmatan itu Allah berikan bagi orang-orang yang memiliki ketawaduan. Iblis terusir dari surga. Terhina padahal ribuan tahun ibadah. Karena ada kesombongan. Hilangkan kesombongan dalam diri kita. Merasa paling mampu, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, merasa paling bisa. Ini yang tidak boleh. Hilang dengan ketawaduan. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghinakan orang lain, justru rendahkan kita di hadapan Allah, hinakan kita di hadapan Allah, Allah akan memuliakan kita dengan kemuliaannya. Mudah-mudahan mengawali tahun baru Islam dengan tema tentang takabur ini, Allah berikan kehidupan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari sekarang ini. Sehingga kita menjalani tahun baru Islam ini dengan kebaikan-kebaikan yang terbaik. Masa lalu telah pergi dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hari esok mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai di hari esok. Kita hidup di hari ini, maka hiduplah yang terbaik di hari ini. Selalu mohon pertolongan kepada Allah, selalu mohon petunjuk kepada Allah. Ini yang kita ulang-ulang dalam sholat. Sehari semalam 17 kali kita ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan dan petunjuk harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.